Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita sudah masuk di hari yang ke-6. Di hari yang ke-6 ini kita akan membahas tentang para rasul yang dibebaskan dari penjara. Ya, dimana 12-12-nya juga dibebasin. Ya. Dan ada cerita unik tersendiri. Mari kita baca di Kisah Rasul 5 ayat 17 sampai 42. Ya, dimana mereka sampai dibawa loh ke pengadilan agama. Jadi, pada dasarnya kenapa mereka ingin menangkap para rasul? Karena pada dasarnya kalau kalian baca, imam besar dan orang-orang Saduki bertindak sebab mereka itu iri hati. Kenapa sih mereka iri hati? Jadi begini, ya, para rasul kalau udah ngajar pastinya mereka bangsa Israel pastinya lebih percaya pada ajaran para rasul dibandingkan ajaran orang Yahudi. Ya, sehingga akibatnya mungkin ya para imam besarnya jadi kurang cuan, kurang pemasukan gitu. Itu lain lagi ya, lain lagi. Maka para imam-imam bertindak untuk menangkap para rasul dan memasukkannya ke penjara kota. Ya. Tapi waktu malam hari ada seorang malaikat bertemu dengan seluruh rasul itu. Ya, seorang malaikat membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar. Dan dikasih pesan begini, para rasul harus tetap memberitakan firman Tuhan di bait Allah. Setelah itu mereka taat dan menjelang matahari terbit mereka segera pergi ke bait Allah untuk mengajarkan firman Tuhan. Sementara itu imam besar dan para pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, ya, seluruh majelis tua-tua untuk melihat dan membawa para rasul dari penjara itu, ya. Tetapi ketika para pejabat ini datang ke penjara, mereka melihat ada keanehan. Yang pertama, ini para pasukannya tetap berdiri tegak ya. Terus pintunya tetap terkunci. Tapi pas aku lihat masuk kok gak ada semuanya ya. Mereka bingung dan heran ya. Dan mulai cemas. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang bilang, wah mereka ini lagi ke bait Allah lagi nih. Maka kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah datang lalu mengambil para rasul, tetapi tidak dengan kekerasan. Karena takutnya kalau orang itu banyak melempari para pasukan itu. Ya. Setelah itu mereka dibawa, para rasul dibawa ke mahkamah agama. Dan imam besar bilang gini, dengan keras kami melarang kamu untuk berbicara dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu sudah memenuhi dengan ajaranmu, sehingga kamu ingin menanggungkan darah itu orang itu pada kami. Jadi kesannya kebencian mereka kepada Yesus itu kayaknya kurang gitu. Ya, kayak mereka nggak percaya tuh gimana gitu. Pokoknya ingin ajaran Taurat tetap hidup terus, sustain, karena kan Yahudi dengan ajaran baru dari Yesus kan sebenarnya sudah berbeda jauh. Ya, karena Yahudi yang seremonial ya, Yahudi yang seremonial. Ya. Jadi kayak merasa, ah, kamu mau nih menanggung, kamu mau memberikan kayak istilahnya kita kayak kena kutuknya nih dari darah orang itu. Terus Petrus bilang, kita harus lebih taat pada Tuhan daripada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kalian bunuh itu. Dan dia telah ditinggikan Allah sendiri dengan tangan kanannya sebagai pemimpin dan juru selamat. Supaya Israel bisa bertobat. Ya. Dan kami semua ini adalah dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Pas dengar perkataan itu, mereka sangat tertusuk hatinya. Jadi kayak save, kayak kalau orang ngomong tuh langsung savage gitu. Kalau rasanya
menusuk hati sampai dalam banget sampai rasanya pengen menghajar para rasul itu. Tetapi tiba-tiba ada orang baik yang membela ini. Siapa dia? Kita baca di Kisah Rasul 5 ayat 34 sampai 40 ya. Kalau kalian baca, jadi ada seorang yang bernama Gamaliel ya. Seorang Farisi ya. Dan dia bisa dibilang paling dihormati loh di antara semua orang. Ya. Dan dia berdiri dan minta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Ya, supaya mereka keluar dulu. Para rasul, kalau nggak salah ya. Terus Gamaliel bilang gini, "Hai kalian semua," ya. Mohon maaf kamera juga berjatuh. Ya. Pokoknya Gamaliel bilang gini, "Hai kalian semua, pertimbangkan begini hal-hal ya, pertimbangkan baik-baik yang kamu lakukan begini, ya. Sebab ada kasus serupa. Dulu namanya Teudas, ya. Teudas ini mengaku dirinya istimewa dan dia punya dulu 400 orang mengikut. Tetapi dia dibunuh dan seluruh pengikutnya tercerai-berai dan lenyap. Sudah itu waktu pendaftarannya itu ada si Yudas tuh, orang Galilea. Dia menyeret banyak orang ke pemberontakannya. Tapi mati juga, tercerai-berai. Gitu. Iya. Nih dua kasus nih, dua bukti. Contoh buruk yang terjadi. Maka sebenarnya tuh aku pengen bilang gini loh. Ya. Jangan bertindak pada orang-orang ini, yakni para rasul. Iya, biarkan mereka. Sebab biarin aja. Ya. Sebab jika kalau maksud perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap seperti Yudas dan Teudas tadi. Ya, Teudas siapa? Coba, itu hanyalah contoh kasus orang-orang dengan pengikut. Ya. Kalau ini memang berasal dari Allah, gak mungkin kita akan melenyapkan. Kalau begitu kita namanya melawan Allah. Jadi kayak mengulang hal yang sama begitu. Ya. Maka nasihat itu diterima. Dan pastinya mereka memanggil rasul-rasul itu, dan pastinya rasul-rasul itu menerima siksaan dan dilarang lagi untuk mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Para rasul itu pun akhirnya benar-benar terbebas, meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka sudah merasakan apa yang Yesus rasakan. Ya, oleh karena namanya. Ya. Kalau oleh karena manusia mah mungkin disiksa rasanya udah sakit dan pengen mati dong. Tapi karena nama Yesus mereka bisa lewat. Udah. Dan setiap hari mereka pastinya tetap terus mengajar di bait Allah dan di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Baiklah, sekian firman kali ini. Ya, ada beberapa pelajaran. Yang pertama, ya, kadang kita sebagai anak Tuhan itu kita punya problem di mana kita tuh sudah berbuat baik. Ya. Hanya kadang-kadang perbuatan baik kita itu kayak kurang di mata orang atau malah dijelekin. Ya. Oleh sebab itu, ingat, ya, apalagi yang memberitakan Injil, kalau memberitakan firman Tuhan kan itu tugas besar juga. Pokoknya yang pertama tetap selalu kabarkan berita baik dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ya, kalau kalian mengalami hal-hal yang dituduh, ya tetap berpegang pada kebenaran. Pokoknya masih ada banyak sih pelajaran hidup yang bisa didapat dari ini, yaitu kita harus melewati siksaan atau ini. Dengan melewati siksaan kita menjadi lebih kuat, ya, malah menjadi tambah kuat di dalam Tuhan. Gitu. Pokoknya masih banyak sih pelajarannya. Tapi segitu dulu lah, ya.
Sekian firman kali ini, sampai jumpa besok. Bye-bye.